Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zen Permana. Kita bahas lagi curhat, dan kali ini ada yang masuk, curhatan yang masuk. Kita akan bacakan, ngomongin soal firasat ya. Nah, ini kita akan bahas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kak, katanya. Maaf mengganggu waktunya. Saya mau bertanya, mungkinkah atau bisakah kita mempercayai firasat kita buat melakukan sesuatu? Bahaya nggak ya buat diri sendiri? Karena saya sendiri selalu seperti itu. Secara tidak sadar, setiap dihadapkan dengan suatu hal, selalu muncul firasat dan berpikir hal-hal yang mungkin saja akan terjadi. Awalnya cuma satu atau dua firasat yang akan terjadi, ya mesti kejadian juga Kak. Seperti itu Kak. Terima kasih sebelumnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan lagi nih ya. Ketika si orang ini punya firasat, apakah firasatnya kejadian apa enggak, kan itu yang yang dipertanyakan tuh kayak gitu. Cuman gini nih, soal firasat ya. Jadi firasat itu istilah Indonesia ya. Kalau istilah ilmiah dalam psikologi ada namanya intuition. Intuition. Tapi studi-studi atau kajian soal intuition itu erat kaitannya sama pengalaman. Jadi, saking seringnya orang melakukan sesuatu, saking seringnya orang mengulang-ulang sebuah kejadian ya, membuat dia makin berpengalaman. Maka, pengalaman itu membuat dia matang, punya muscle memory. Jadi, orang yang terus-terusan latihan nendang bola gitu ya, nendang bola, dia tidak usah mikir lagi, tidak usah nggak usah memprediksi arah datang bola, mengarahkan bolanya kemana, dia udah langsung nendang, jago aja. Kenapa? Karena intuisinya terlatih. Ya, jadi kajian-kajian soal intuition itu selalu akibat dari latihan. Nah, tapi menarik, kemudian ada tokoh namanya Daryl Bem. Ya, Daryl Bem itu ngomongin soal intuition yang membuat kita bisa memprediksi atau menebak masa depan. Nah, penelitian itu kemudian banyak disanggah dan tidak bisa direplikasi. Jadi, dia mencoba untuk membuktikan bahwa intuisi itu benar, firasat itu tepat, dan di penelitiannya dia berhasil. Tapi ketika penelitian itu dan penelitiannya si Daryl Bem ini dipublikasi ya, terkenal. Nah, kemudian orang-orang berusaha untuk mereplikasi, melakukan penelitian sama seperti Daryl Bem. Tapi hasilnya tidak seperti Daryl Bem ya, jadi pada gagal orang-orang. Artinya, penelitian itu hanya berhasil jika dilakukan sama si Daryl Bem. Orang lain yang berusaha untuk menguji cobakan hal itu pada gagal. Gitu. Nah, ini saya nggak tahu nih ya, sahabat kita yang DM atau curhat ini, apakah firasatnya itu kemudian terwujud atau terbukti, atau enggak. Cuman gini, firasat itu bukan itu ya, tadi intuition dalam ilmu psikologi itu sesuatu yang dilatih berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang, maka jadi intuisi. Itu yang dimaksud dengan intuisi. Ya, kalau kita belum pernah melakukan sesuatu atau mengharapkan karena adanya firasat, itu nggak benar. Ya, itu satu. Jadi ilmu psikologi secara ilmiah tidak pernah berhasil membuktikan firasat itu terjadi. Kalaupun terjadi, ada dua fenomena yang menarik. Fenomenanya namanya adalah self-fulfilling prophecy. Ya, teman-teman bisa cari tokohnya namanya Festinger ya, atau confirmation bias. Confirmation bias itu tokohnya adalah Snyder dan juga William Swan ya. Artinya apa? Bukan firasat itu namanya, tapi kita berpikir tentang sesuatu lalu kita mewujudkan sendiri. Contoh gini, aku punya firasat bahwa dia orang jahat. Nah, terus gimana caranya supaya kita membuktikan bahwa orang itu jahat? Itu namanya bukan firasat. Itu namanya self-fulfilling prophecy. Nah, orang itu memang terdorong untuk mewujudkan sesuatu yang dia anggap, orang terdorong untuk mewujudkan sesuatu untuk mengkonfirmasi firasatnya. Jadi bukan firasatnya yang benar, bukan firasatnya yang benar, tapi dianya yang berupaya untuk mewujudkan supaya firasat itu jadi benar. Nah, itu namanya self-fulfilling prophecy atau confirmation bias ya. Nah, untuk confirmation bias ini juga nanti di bulan November ini, di akhir November ini saya bikin kelasnya. Namanya kelas mendalami psikologi ngomongin soal confirmation bias. Jadi, yang dimaksud dari sahabat kita yang bertanya ini itu
Ya, nah bahaya nggak ya? Bahaya, betul bahaya. Bahayanya gini, kalau kita yakin firasatnya jelek atau buruk, maka kita akan mewujudkan hal buruk itu. Kita akan mewujudkan hal-hal negatif itu. Kita akan berusaha mengarahkan perilaku kita, pikiran kita, perasaan kita untuk mewujudkan sesuatu yang buruk itu. Ya, dan biasanya kajian soal intuition atau firasat itu tidak pernah ngomongin firasat-firasat yang positif, pastinya yang jelek atau negatif. Makanya sebetulnya bahaya ya. Nah, maka apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan adalah berupaya sebisa mungkin supaya kita mewujudkan apa-apa yang baik untuk kita, tidak mengandalkan intuition atau firasat, tapi memang betul-betul mengandalkan effort atau usaha sadar kita, mengandalkan effort ya atau usaha sadar kita. Yang paling penting itu kita sadar kita ngerjain sesuatu, menikmati setiap kali proses mewujudkannya, itu yang penting. Bukan percaya pada firasat, malah mewujudkan supaya firasat itu berasa benar. Begitu. Mudah-mudahan video ini ngebantu diri kita jadi pribadi yang lebih sadar, lebih punya kendali, dan pribadi-pribadi yang ingat bahwa apapun yang kita lakukan perlu dipertanggungjawabkan. Jangan pernah nyalahin firasat juga ketika firasat gara-gara aku ngikutin firasat nih jadi begini gitu ya. Jadi jangan sampai kita menyalahkan ketidakmampuan diri kita atas kita menyalahkan ketidakmampuan kita untuk tetap sadar dan punya kendali sama diri. Jangan sampai kita biarkan kita lepas dari kesadaran dan kendali diri. Terima kasih sudah menyimak curhatan kali ini. Zian Permana pamit. Kalau teman-teman mau curhat juga, curhat aja DM ke Instagramnya Zian Permana. Terima kasih udah nyimak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, inilah cinta pertama bagi diri ini. Takkan ada yang bisa mengganti semua rasa ini padamu. Mulai merasakan rasa cinta.